Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Anggi Hergiani dengan NIM 228111020 dari jurusan Tadris Kimia kelas A semester 3. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Pandangan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Masyarakat dan Lingkungan. Dalam pembahasan ini terdapat 4 rumusan utama dalam masalah yang terjadi, yakni pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat, yang kedua pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungan, yang ketiga implementasi pendidikan Islam terhadap masyarakat, dan yang terakhir adalah implementasi pendidikan Islam terhadap pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, hakikat masyarakat. Yang kedua, dasar pembentukan masyarakat Islam. Yang ketiga, karakteristik masyarakat Islam. Yang keempat, prinsip-prinsip pendidikan terhadap manusia dan juga masyarakat. Dan yang kelima adalah hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat masyarakat, di mana pengertian masyarakat secara sederhana merupakan sekumpulan individu dan juga kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan juga agama. Dengan hal itu juga termasuk ke dalam hubungan timbal balik yang dihasilkan oleh setiap individu ataupun kelompok. Menurut pandangan filsafat pendidikan Islam, dalam kaitannya didasari dengan 5 prinsip, di mana salah satunya merupakan pandangan terhadap masyarakat. Terbagi menjadi 2 prinsip yang menjadi dasar pandangan terhadap masyarakat, yakni yang pertama, masyarakat adalah suatu kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek, misalnya tanah air, budaya, agama, tradisi, dan juga masih banyak lagi. Yang kedua, masyarakat Islam memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda dengan masyarakat yang kedua yang akan kita bahas adalah dasar pembentukan masyarakat Islam, di mana dalam kajian di sini didasarkan pada istilah ummah yang digunakan dalam Al-Quran. Tentu saja, membatasi kajian hanya pada istilah-istilah yang digunakan otomatis akan mengurangi atau menjadikan tidak lengkapnya pemahaman tentang masyarakat ideal dalam Al-Quran, karena tidak dicantumkan ayat-ayat lain yang juga memuat tentang masyarakat ideal, sekalipun istilah-istilah kunci tersebut tidak ditemukan. Oleh karenanya, penjelasan pada ayat-ayat lainnya diberikan sebagai penjelasan. Salah satunya, istilah ummah dapat dilihat pada surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah karakteristik masyarakat Islam. Karakteristik itu sama saja dengan ciri-ciri. Jadi apa yang dimaksud dengan karakteristik masyarakat Islam? Yakni ciri-ciri masyarakat Islam. Yang pertama, umat Islam beriman kepada Tuhan, kepada para nabi, dan juga Rasulnya, kepada kitab suci, pada hari berikutnya, pada hari kebangkitan, dan juga pada hari penghakiman serta siksa. Yang kedua, umat Islam menempatkan Islam pada tempat yang tinggi. Masyarakat Islam sangat yang menghargai moralitas dan juga etika, sangat menjunjung tinggi yang namanya moralitas dan juga etika setiap manusianya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat Islam mengutamakan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara terbaik untuk memperkuat keimanan dan juga agama. Kemudian yang keempat, masyarakat Islam sangat menghormati dan melindungi harkat serta martabat manusia, sehingga masyarakat Islam tidak memandang masyarakat lainnya itu berdasarkan perbedaan warna kulit, ras, perbedaan warna rambut, agama, harta benda, dan garis keturunan yang lainnya. Di mana masyarakat Islam juga sangat memperkuat ikatan hubungan atau struktur dari kekeluargaan itu sendiri. Selanjutnya, masyarakat Islam merupakan masyarakat yang dinamis dan penuh tekad, berkembang dan berubah dengan cepat secara terus-menerus. Kemudian masyarakat Islam adalah masyarakat yang terbuka, mampu menerima pengaruh baik dari masyarakat lain, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, masyarakat Islam adalah masyarakat yang saling mencintai, ramah tamah, dan saling membantu serta tolong-menolong satu sama lain.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam yang pertama yakni dapat mengakui bahwasanya masyarakat dalam suatu definisi yang paling sederhana merupakan sekumpulan individu maupun kelompok yang terikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan juga agama. Prinsip yang kedua, percaya bahwasanya masyarakat Islam mempunyai suatu ciri khas tersendiri dalam bersikap yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga, setiap masyarakat meyakini bahwasanya asas untuk membina masyarakat merupakan akidah dalam mempercayai Allah itu Maha Esa. Prinsip yang keempat, dalam prinsip mempercayai bahwasanya dalam definisi secara luas yang meragukan akan setiap hubungan dengan akidah ibadah, pergaulan antar sesama manusia ialah merupakan teras dalam kehidupan pribadi dan juga. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kelima, meyakini bahwasanya iman dan akhlak merupakan sebenar-benarnya suatu ilmu dan juga sebaik-baiknya suatu ilmu dalam mencapai kemajuan, kemakmuran, kekuatan masyarakat. Kemudian ada yang prinsip keenam, yakni masyarakat Islam selalu mengikuti perubahan dan kemajuan zaman melalui struktur sosial, sistem budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketujuh, prinsip di mana masyarakat Islam merupakan sel atau unit pertama kemajuan Islam. Umat soleh dan masyarakat soleh mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan demi kejayaan Islam. Dan prinsip yang ketujuh, di mana masyarakat Islam selalu menciptakan suatu suasana saling mendukung, saling menghargai antara sahabatnya, persaudaraan, saling mencintai. Mencintainya juga bisa dalam bekerja sama antar individu maupun antar kelompok di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian apa sih hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam? Jadi hubungannya itu ada keterkaitan antara masyarakat dengan pendidikan Islam. Sebagaimana diungkapkan Restu Andrian, masyarakat dan pendidikan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, di mana masyarakat membutuhkan pendidikan dan sebaliknya juga. Jika tidak ada masyarakat, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, karena dalam pendidikan terdapat unsur masyarakat seperti guru, murid, dan lain-lainnya. Terus begitu pula sebaliknya, tanpa pendidikan orang akan menjadi bodoh, tanpa ilmu pengetahuan dan juga tanpa ilmu pengetahuan. Selain itu, masyarakat dianggap sebagai laboratorium tempat anak belajar, menyelidiki dan berpartisipasi dalam upaya masyarakat yang mengandung unsur masyarakat. Jadi, apa sih hubungan masyarakat dan pendidikan Islam? Hubungannya adalah bisa diartikan sebagai simbiosis mutualisme, di mana antara pendidikan dan juga masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Pendidikan memerlukan masyarakat karena merupakan unsur utama, unsur masyarakat yang ada dalam pendidikan. Begitu pula dengan masyarakat sangat membutuhkan yang namanya pendidikan, karena jika masyarakat tidak menerima pendidikan maka akan terus berada di zaman kebodohan. Oke, rumusan masalah yang kedua yang akan kita bahas adalah pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungan. Di sini sendiri terbagi menjadi dua, di mana ada manusia dan alam, di mana lingkungan hidup itu harus dirawat dan dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud Allah SWT yang menjadikan manusia di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan lingkungan. Sikap masyarakat terhadap lingkungan harus proaktif dalam pemanfaatannya seperti tanah, air, dan juga. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah manusia dan alam. Lingkungan hidup harus dirawat dan dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan maksud Allah SWT yang menjadikan manusia di muka bumi ini. Sehingga lingkungan dapat dan memang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia baik lahir maupun batin. Bumi beserta isinya merupakan bahan mentah yang harus diolah dan dilestarikan oleh manusia, agar bumi beserta isinya selalu terjaga dan terolah dengan baik. Jadi manusia dengan alam itu tidak bisa dipisahkan juga satu sama lain. Alam membutuhkan manusia untuk merawat dan menjaga alam itu, dan manusia membutuhkan alam untuk memenuhi kehidupannya seperti makan sama aja, sandang, dan juga papan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7 yang artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
Kemudian ada yang namanya memanfaatkan lingkungan. Memanfaatkan lingkungan itu sendiri terbagi menjadi tanah, air, dan juga hutan, di mana tanah bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, seperti yang telah disampaikan. Dari yang sederhana itu adanya zaman teknologi saat ini, jadi kita itu bisa menanam padi, menanam singkong, dan segala macam. Lalu kita bisa membumbui dengan teknologi zaman sekarang seperti menggunakan traktor dan segala macam. Kemudian ada air. Air merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Manusia sangat membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Seorang manusia dapat hidup dengan tidak makan selama berhari-hari, tapi seorang manusia tidak dapat hidup jika tidak mengonsumsi air selama berhari-hari. Kemudian yang ketiga adalah hutan. Hutan sendiri merupakan salah satu tempat berlangsungnya hidup antara flora dan fauna. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menghasilkan gas oksigen serta dapat mengurangi karbon dioksida yang tersebar di udara, dan juga hutan digunakan sebagai pelindung banjir di mana hutan dapat menyerap banyak air. Jadi hutan itu sebagai tempat antara flora dan fauna. Selain itu, dari kegiatan manusia yang sering dilakukan setiap harinya, aktivitas manusia setiap harinya, dari mesin pabrik, mesin kendaraan, dan juga lain-lainnya, itu menimbulkan yang namanya polusi udara. Polusi udara ini mengandung yang namanya karbon dioksida. Gas karbon dioksida atau CO2 itu sangat berbahaya jika dihirup terus-menerusan oleh manusia. Oleh karena itu, ditumbuhinya hutan itu berguna untuk apa? Untuk mengurangi gas karbon dioksida. Karena apa? Gas karbon dioksida akan diserap oleh pohon tersebut dan akan dijadikannya sebagai oksigen. Kemudian selain itu, hutan juga berfungsi sebagai tempat untuk menyerapnya air. Seperti yang diketahui, ketika hujan, otomatis air itu akan masuk ke dalam tanah. Nah, dalam tanah itu akan diserap oleh akar-akar tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, juga hutan itu dapat mencegah yang namanya banjir. Jika hutan tumbuh di mana-mana, maka kemungkinan banjir itu akan terjadi di mana-mana pula. Oke, kemudian yang rumusan masalah ketiga yakni implementasi pendidikan Islam terhadap masyarakat, di mana pendidikan Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan Islam dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, membentuk kepribadian dan etika. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai sosial. Dan yang keempat, penerapan ilmu dan pengetahuan. Yang pertama, pendidikan Islam dan kurikulum sekolah. Salah satu cara untuk melaksanakan pendidikan Islam bagi umat dan masyarakat adalah dengan memasukkan komponen-komponen pendidikan Islam ke dalam kurikulum. Program ini mencakup pengajaran tentang agama Islam, etika, dan juga moralitas, serta nilai-nilai sosial berdasarkan ajaran agama Islam. Melalui pendidikan Islam yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, individu didorong untuk mengembangkan pemahaman agama yang lebih baik, menginternalisasi nilai-nilai moral dan juga etika, serta belajar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, membentuk kepribadian dan juga etika. Implementasi pendidikan Islam juga menyangkut pembentukan karakter dan etika pribadi. Pendidikan Islam menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai agama seperti kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan juga kasih sayang dalam perilaku sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai-nilai sosial, di mana implementasi pendidikan Islam bagi umat dan masyarakat juga melibatkan penanaman nilai-nilai sosial dari ajaran agama Islam. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya nilai-nilai seperti saling menghormati, terus antara kesetaraan sosial, toleransi, dan juga rasa persaudaraan antara satu sama lain. Individu didorong untuk mengamalkan nilai tersebut ketika berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, penerapan ilmu dan pengetahuan. Penyelenggaraan pendidikan Islam juga mencakup penerapan ilmu dan pengetahuan yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke dalam rumusan masalah yang terakhir, yakni implementasi pendidikan Islam terhadap lingkungan. Di mana yang pertama itu berdasarkan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sendiri merupakan hal yang sangat utama
dan pertama dijumpai setiap individunya. Seperti yang diketahui, anak baru lahir, balita yang baru berjalan, dan segala macamnya itu, lingkungan keluarga adalah hal yang sangat utama dan yang pertama dalam pembentukan karakter bagi setiap individunya, di mana pada lingkungan ini akan dapat membentuk watak dan karakteristik setiap manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, sebab dalam keluarga inilah landasan kepribadian anak terbentuk. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah atau madrasah. Di mana selain pendidikan keluarga, sekolah dan madrasah juga masuk ke dalam lingkungan pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, sekolah lebih diidentikan dengan madrasah. Namun, dalam Al-Quran tidak ada satu kata pun yang menunjukkan arti sekolah. Yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Selain lingkungan keluarga dan juga sekolah ataupun madrasah, lingkungan masyarakat juga mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup dalam suatu ruang yang terikat oleh pengalaman serupa dan hidup menurut tradisi dan adat istiadat yang disepakati bersama. Dalam masyarakat, seorang pelajar belajar bagaimana bertindak dan berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa menonton sampai habis ya.